Halo guys, perkenalkan nama aku Kait Sarma Matiskil. Aku adalah seorang mahasiswa yang juga host dalam podcast hari ini. Nah, kita udah kedatangan tamu nih dari tiga orang mahasiswa ya. Kalian semua mahasiswa kan sama kayak saya kan? Oh Betul banget. betul. Oke, boleh perkenalan diri dulu dong. Siapa aja nih hari ini yang ada di sini? Dari aku dulu kali ya. Boleh, boleh. Perkenalkan, nama aku Jeremy Bonar, biasa dipanggil Jeremy. Aku juga mahasiswa semester 6 Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik, UPN Veteran Jakarta, jurusan Ilmu Komunikasi. Wis, ilmu komunikasi, Buy. Lanjut. Aku sama Faiza Pratama Putri, terus aku juga mahasiswa loh. Aku semester Hmm. 6 juga. Oh, 6 juga. Kalau yang di sana? Mbak yang di sana? Kalau nama aku Feby Kadiwati, biasa dipanggil Feby. Aku juga sama kayak mereka mahasiswa Mm-mm. semester 6 Ilkom dari UPN VJ. Keren, tepuk tangan dulu dong untuk kita, gila. Ya ntar editor tolong masukin ini ya, clapping hands-nya gitu ya. Kebetulan ini ada fun fact. Sebenarnya kita semua sekelompok guys. Tapi kita harus berpura-pura jadi orang lain. Gila, keren banget gak sih kita? Parah. Oke. Jadi kita hari ini tuh mau bahas apa sih sebenarnya? Ada yang tahu gak sih? Oh iya. Sebelum di invite itu, sebelum dikasih fee-nya gitu, kalian udah di ini belum, udah di brief belum kira-kira mau bawain apa? Kebetulan belum. Oh, belum Kita ya. improv aja. Oke, bener, kita harus improve aja, Iya. oke. Betul. Oke, jadi kita hari ini nih dalam podcast ini kita tuh mau bahas tentang transum. Terus transum apa sih? Jadi sebelum mulai deh, gue mau nanya sama kalian. Kalian kan pengguna transum ya pastinya ya. Nah, Iya. aku mau nanya kenapa sih kalian tuh lebih pilih transum dibandingkan pakai kendaraan pribadi? Kalau dari aku sih sebenarnya ini alasan personal aku tuh nggak bisa naik motor. Jadi kayak Hmm, apa-apa tuh harus ngutamain sama Transum. Terus kebetulan tinggal di Jakarta. Di Jakarta sendiri Transumnya itu banyak banget dan benar, gampang banget ditemuin kan. benar. Apalagi harga yang dipatok itu terjangkau banget. Ya, Terus juga rute perjalanannya itu bisa menjangkau ke berbagai tempat ya, ya contohnya ke benar. tempat-tempat ramai kayak Blok M gitu. Jadi kita tuh kalau mau ke suatu tempat tuh nggak perlu cari tahu harus naik apa, jalannya gimana gimana, cukup tinggal naik Transum aja gitu. Jadi Hmm, gampang banget kalau misalkan naik Transum di sini. Dan kalau misalkan dari semua Transum yang ada, aku tuh mungkin akan milih MRT sih yang paling aku suka, karena oh, kalau dari kita setiap ke stasiun MRT itu udah langsung kerasa eksklusifnya gitu kan, beda banget benar, benar, dibanding benar. kayak Wah, KRL atau tempat-tempat bukan lain. di Jakarta nih, di luar Iya, negeri kayak kayak gitu di ya. Singapura. Iya, benar. Jadi jadi aku suka banget naik MRT, kalian harus coba naik Hmm. MRT. Oke, jujur ya, kalau kamu ngomongin soal kayak murah meriah gitu, terus kalau milih MRT itu keren sih. Emang. Standar kamu tinggi sekali. Kalau yang lain, gimana gimana? Dari aku kali Ya, ya. Kalau dari aku sebenarnya sih kendaraan pribadi ada di rumah. mm-mm. Cuma karena kita kan pasti punya kesibukan masing-masing. Bener. Ada abangku misalnya kerja, Heeh. ibuku juga kerja. Jadi kadang susah kalau mau pakai kendaraan pribadi itu harus ganti-gantian. Jadi Ah, sebagai adik yang baik jadi mengalah, jadi lebih pilih pakai oh, Transum. Dan pantes. itu juga sama seperti Feby tadi, sebenarnya lebih ke mikirin karena kalau kita tahu sendiri Jabodetabek pasti macet, padat Mm-mm. di mana-mana kan. Jadi kalau mau nyaman, menurut aku lebih baik naik Transum. Karena Bener. Transum itu contoh kayak KRL atau MRT itu kan punya jalurnya sendiri, Iya, punya rel kalau di sendiri. jalurnya bareng-bareng ketabrak semua. Iya kan, Bener. betul banget. Nah, jadi karena dia punya jalur sendiri, jadi udah pasti nggak kena macet. Yang ada malah Ah, orang-orang misalnya di perlintasan kereta api itu harus berhenti dulu, ada palang iya pintunya benar. kan, mengalah. Iya benar mengalah lah ya. Karena kita yang lebih diutamakan, karena kan orang yang naik Transum juga lebih banyak. Nah, kalau Benar. bicara soal pilihan Transum yang dipilih tuh, kalau dari aku sih dua sih, kalau nggak komuter lain KRL atau enggak Transjakarta atau TJ. I see. Kalau Salma gimana kalau Salma? Aku naik Transum itu karena pastinya macet sih. Aku sebenarnya bisa nyetir, cuman kalau misalkan Jakarta tuh macet banget, dan kalau misalkan udah macet tuh pas nyampe ke tujuan tuh udah bad mood duluan. Jadi aku Ah, milih buat naik Transum. I see, I Dan see. aku biasanya tuh naiknya LRT. Oh, LRT. Iya, Wow, turun di karena mana LRT? LRT biasanya aku dari Cikunir kan Ah, lumayan pas. iya iya. Nah, terus turunnya paling deket-deket Fatmawati. I see, I see. Berarti Dan lanjut gitu lah ya ya. lanjut naik MRT. Oke oke oke. Menarik sih jujur karena aku sendiri jujur jarang ketemu orang yang naik LRT karena LRT itu bener-bener lebih eksklusif dari MRT kan, Iya, karena ya kan jalurnya tuh bener-bener ke situ doang iya. gitu. Karena kebetulan banget tuh LRT tuh stasiunnya deket banget sama rumah aku. Kayak sekitar 10 Oh, sampai 15 menitan pantes. doang. Iya Jadi iya iya. kayak pas ke stasiunnya bisa minta tolong orang rumah buat nganterin. Oke 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 oke. Alright, kalau gitu sebenarnya aku juga mau sharing
Dulu tuh sebenarnya aku juga pakai tangan tuh sih, sebelum akhirnya aku ya udah sekarang kalau aku jujur lebih sering pakai, transfer pribadi. Kalau dulu tuh aku pas SD ya, itu tuh aku sering pakai KRL, karena rumah aku tuh dekat sama stasiun, terus habis itu aku juga, SMP aku dekat sama stasiun dan akhirnya kalau aku tuh pulang perginya dianterin, pulangnya tuh dari sekolah ke stasiun jalan kaki gitu, entar dari stasiun dekat rumah ke rumah jalan kaki lagi, kayak gitu. Oke, eh kan aku juga pernah ya baca-baca berita nih. Kemarin tuh kayak di apa namanya di internet itu ada orang yang kecopetan. Itu bahkan cerita dari temen aku sendiri dan maksudnya dengan keamanan yang udah ada dan udah disediakan dari pihak transumnya ya, itu tuh tetap terjadi pencopetan dan kecelakaan-kecelakaan kecil segala macamnya gitu. Dan kalian pernah nggak sih kayak apa namanya menjalani atau mengalami hal-hal tersebut gitu, kayak kecelakaan mungkin kayak keinjek-injek lah atau tasnya nyangkut atau bahkan kecopetan gitu, pernah nggak kalian? Aku ya, Oke, boleh. alhamdulillah sih aku kalau misalkan untuk tindak kriminal gitu belum pernah ngalamin, dan aku juga belum pernah ngeliat ada tindakan kriminal di sekitar aku waktu naik Transum. Tapi aku pernah mengalami kecelakaan kecil Ya. waktu naik Transum. Kenapa emangnya? Itu tuh gara-gara aku waktu itu tuh keadaannya tuh lagi padat banget kan, dan aku tuh nggak bisa megang hand grip ini Oh, tuh, oke. KRL, MRT. MRT ya. Nah, terus jadinya itu aku jatuh, tapi jatuhnya kayak Ya. terguling-guling gitu. Ya Allah. Malu banget. Malu banget sih itu. Malu banget. Iya, itu malu banget. Tapi untungnya tuh abis itu tuh sekitar 1 stasiun aku udah langsung turun sih. Iya, Hmm. malunya tuh udah bisa. Ya udahlah ya, inget aja mereka nggak bakal inget muka kamu kok, tenang aja. Tenang. Tapi justru kalau sampai jatuh guling-guling gitu itu malu banget sih. Kalau yang lain ada pernah kejadian ketahuan juga? Dari aku juga nggak pernah sih untungnya. Cuman waktu itu ada temen aku cerita kalau dia jadi korban pencopetan di KRL. Dan apa namanya HP-nya yang diambil. Ya, sayang Gitu banget. kan. Dan katanya tuh sebenarnya agak lupa sih kronologinya, tapi ternyata ada aja gitu loh kasus-kasus kayak gitu. Bener, Padahal emang. aku pikir kayak kalau misalkan udah jaga diri itu pasti harusnya udah aman lah, tapi ternyata masih ada aja gitu kan. Jadinya aku kayak berarti harus lebih aware lagi, lebih protek lagi sama diri sendiri gitu. Bener. Karena ya kadang kita udah hati-hati ya, orangnya nggak hati-hati, orang lainnya, dan itu tetap bakal kena dampaknya ke kita Bener kan. banget. Kalau kamu gimana, Jer? Kalau dari aku sih sebenarnya untungnya belum pernah mengalami. Cuma kalau mencurigai orang yang kayaknya gerak-geraknya nggak benar nih, itu lumayan sering. Terutama selama dulu sempat magang, dan selama magang kan selalu naik TJ Transjakarta. Itu tuh kalau TJ mungkin perbedaan dari yang lain karena kita di jalan raya, ibaratnya tuh kita tuh lebih goyang ya kalau Iya, kalau bener. naik TJ gitu kan. Jalanannya nggak beres emang. Bener. Nah, Salah siapa sih? Kita nggak bahas itu. Oke, lanjut. Nah, karena dia itu goyang dan itu tuh kadang dijadiin apa ya? Kayak kesempatan untuk modus sama cowok-cowok. Jadi kayak cowok-cowok kadang suka kalau di TJ itu kan ada bagian yang dekat pintu memang nggak ada kursinya. Iya, Tapi iya. kalau yang di tengah-tengah lorong itu kan kanan kiri tuh kursi kan. Iya. Jadi suka banyak misalnya cowok-cowok sengaja dia nggak ada kursi kosong tapi dia lebih milih untuk udah berdiri di tengah. Tujuannya kalau goyang-goyang tuh dia biar bisa gesek-gesek ke perempuan gitu misalnya. Jujur ini baru pertama kali aku tahu. Iya, jadi aku nggak kayak- pernah dapat ini. Kadang-kadang kayak aduh kasihan juga kalau ngeliat yang kayak gitu, atau kadang-kadang ada orang pura-pura nelpon misalnya kan kalau HP kan, terus kayak dia begini gitu ke kupingnya. Nah itu tuh suka kayak kalau kita ngeliat dia ngerekam dia. Ih, gila serem banget. Nah makanya jadi kalau yang kayak gitu sebenarnya sebagai, karena kebanyakan memang ya kita nggak bisa pungkiri bahwa pelaku pelecehan itu kebanyakan adalah laki-laki, Iya, bukan perempuan. Jadi Aku sebagai setuju sih. laki-laki juga kayak menyayangkan itu, dan yang bisa dilakukan biasanya cuma walaupun ada perempuan yang bukan penumpang prioritas, walaupun dia bukan lansia, bukan ibu hamil, tapi aku tetap ngasih Iya, tempat benar duduk. dong. Karena daripada dia dilecehin, kayak udahlah nggak apa-apa kita berdiri aja, karena kasihan juga kalau perempuan itu kan takutnya dia nge-freeze atau nggak bisa ngelawan, jadi kayak lebih baik kita kasih tempat Iya, duduk. benar. Emang ya kita sebagai lelaki yang bener ya, di jalan yang bener ya, emang kita harusnya tuh ya melindungi yang lain juga gitu loh. Mau sebenarnya mau cewek mau cowok kan, apalagi zaman sekarang juga pelecehan kayaknya nggak terjadi cuma sama cewek doang kan, bisa cowok sama cowok juga, dan itu sangat bahaya sekali guys. Oke, nah kalau misalkan dari kamu sendiri nih Jar, kan kamu udah pernah melihat kejadian-kejadian yang sangat amat tidak masuk akal, di luar nalar, dan tidak sukar dipercaya gitu lah ya.
Kalau kamu sendiri ada saran nggak kira-kira untuk para perempuan nih gimana caranya agar bisa lebih menjauhi dari situ? Maksudnya ya emang sih kita garis bawah ya kalau ini emang salah cowok. Iya, Jadi salah ini pelaku salah laki, salah pelaku mau apapun itu yang terjadi salah pelakunya. Cuman aku pengen tahu sih dari kayak saran kamu gitu biar nih orang-orang yang udah pernah jadi target atau jadi korban tuh biar lebih aman tuh kayak gimana sih? Kalau dari aku sih mungkin ini highlight-nya untuk perempuan ya. Mm-mm. Kalau dari aku, kalau kita lihat sekarang hampir semua ya, bisa dibilang mungkin semuanya ya, Mm-mm. semua transum itu udah menyediakan tempat khusus perempuan. Contohnya kalau TJ itu ada TJ warna pink. TJ warna pink itu Oke. nggak boleh dinaikin sama cowok sama Oh, sekali. pantas waktu itu aku diusir. Pernah sekali aku masuk terus, Mas, nggak boleh cowok, Mas. Hah, nggak boleh cowok kenapa? Padahal aku suka banget TJ-nya warna pink itu lucu banget, sumpah. Iya, jadi ya mungkin itu salah satunya kalau TJ. Tapi kalau misalnya KRL atau MRT atau LRT, itu biasanya gerbang pertama sama gerbang terakhir itu Oh iya memang benar khusus ya. perempuan. Jadi kalau merasa kayak eh, yang lebih safe itu mungkin tempatnya di situ ya. Iya. Jadi mungkin untuk mencegah pelecehan bisa dari menaiki yang khusus wanita aja. Iya, Gitu benar. sih kurang lebih. Ya itu mungkin kalau gerbong wanita tuh ya mungkin jauh ya dari pelecehan ya alhamdulillah. Cuman tidak jauh dari pertengkaran sebenarnya. Iya, Kayak betul. perempuan ketemu perempuan gimana sih? Itu masih berantem banget parah. Oke, thank you Jeremy atas sarannya. Kalau misalkan kamu sama kan tadi berdua udah sempet ceritakan kalau misalkan kalian pernah jatuh lah, terus temennya pernah kecopetan lah. Kalau kalian tuh sarannya gimana? Kalau mungkin dari aku ya sebagai orang yang pernah jatuh di MRT, jangan lupa untuk selalu pegangan handgripnya Oke. sepadat apapun. Iya benar. Itu pokoknya harus banget pegangan atau enggak nanti bakal jatuh. Terus saran lainnya mungkin biar nggak terdesak-desak itu tuh saran aku kalau misalkan ada orang udah rame-rame mau keluar atau masuk ke dalam LRT atau MRT, itu sebaiknya kita mundur aja ke belakang, sepi dulu. Iya Biar benar. kita nggak kedorong-dorong. Benar. Nah, jadi menurut aku sih kayak gitu. Oke, kalau kamu Feby gimana? Kalau dari aku pastinya tuh kejaga diri sendiri lebih lagi gitu kan. Dan selain itu tolong banget perhatiin sama aturan tidak tertulisnya karena kayak aku kan lebih seringnya pakai KRL dan MRT dan itu tuh emang khusus untuk para pekerja gitu kan. Jadi apa-apa tuh mereka harus serba cepet, yang buru-buru gitu. Jadi kalau misalnya kita nggak tahu aturan tidak tertulisnya tuh pasti nanti kena omel Benar, sama mereka. benar. Contohnya kayak naik eskalator, yang kalau eskalator kanan itu khusus untuk Yang jalan, jalan, kiri yang itu lari. untuk diam. Sedangkan kalau naik KRL tuh banyak banget yang diem di sebelah kanan, terus udah diomelin satpam, udah diomelin sama orang-orang yang mau kerja, itu tetap aja nggak ada yang jalan gitu kan. Jadi tolong banget patuhin aturan tidak tertulisnya karena sebenarnya walaupun terdengar aturan yang remeh, tapi kalau kita kayak begitu tuh kita bisa menerapkan itu nanti bisa menciptakan lingkungan untuk pengguna transum yang nyaman untuk siapapun itu gitu. Benar. Oke, thank you guys. Jadi kesimpulannya adalah ketika naik transum tuh tetap harus jaga diri, tapi bukan jaga diri kita sendiri dong ya. Jaga diri orang lain juga. Misalkan yang tadi yang soal perempuan, ya udah kalau misalkan emang ada gerbong perempuan lebih baik di sana. Terus kalau misalkan ada yang bagian khusus untuk perempuannya lebih baik di sana. Terus juga kalau misalkan kata Salma tadi ya serame-rame apapun kalau bisa cari pegangan lah. Ya, tapi jangan orang yang dipegang ya. Itu kalau itu ntar balik lagi ke bagiannya Jeremy pelecehan ya kan. Itu juga kalau kata Feby tadi yang ada aturan-aturan tidak tertulis di mana tujuannya tuh ya bukan cuman apa ya mengikuti aturannya tapi juga membuat kenyamanan di dalam orang di dalam public itulah di dalam public place itu. Nah, walaupun tadi kita udah sempet bahas ya banyak banget kecelakaan lah apa segala macem, tapi bukan berarti kita apa ya jangan naik transum lah ya, maksudnya jangan takut naik transum lah ya. Boleh dong ajakannya guys untuk naik transum biar kayak yakinilah publik kalau misalkan transum tuh juga sebenarnya masih aman-aman aja gitu, nggak seserem cerita-cerita kalian tadi. Kalau dari aku kali ya, aku sebenarnya masih pengen nambahin yang tadi. Oh ya. boleh Mungkin nambahin aja nggak apa-apa. Orang-orang tuh suka miss out soal bagian kesehatan, terutama karena kita pandemi COVID-19 sudah kelar kan. Jadi orang-orang mungkin salah satu yang membuat orang tadinya naik transum jadi nggak naik transum lagi adalah dempet-dempetan, takut orang nggak sehat yang naik gitu kan. Dan itu benar, kita nggak bisa pungkiri bahwa misalnya kasus TBC itu lumayan banyak di Indonesia kan. Iya, Dan orang tuh banyak yang suka nggak pakai masker sejak COVID-19 itu selesai. Padahal sebenarnya penyebaran TBC itu paling cepat kan lewat udara. Benar. Jadi tetap pakai masker walaupun pandeminya udah selesai, dan jaga barang kayak tadi yang udah dijelasin sama Feby. Jaga barang, jaga diri, dan
kita tuh harus naik Transum guys. Bener. Karena kita udah lihat Jabodetabek ini tuh udah Wah, udah parah. padat banget. Padat banget. Jadi Parah banget. lebih baik kita bantu pemerintah yang sudah menyediakan Transum yang kita bisa bilang cukup nyaman ya. Iya, nyaman sekali. Nyaman sekali. Untuk mengurangi si macet itu dan supaya kita juga nyaman gitu kan, karena biasanya Transum tuh dingin kan. Jadi kita nyampe kantor atau tempat kuliah kita masih fresh gitu ya. Benar. Gitu sih kalau dari aku. Dan maksudnya naik Transum kan juga murah ya. Tadi kan udah Betul. disebutin berapa sih kisarannya? Kalau naik TJ Transum tuh 3.500. 3.500. Kalau misalkan KRL 3.000 kan kalau nggak salah kan. 3.000. Belum naik kan? Iya. Oke, kalau MRT sama LRT gimana? Itu tergantung jarak sih. Oh, tergantung jarak. Paling murahnya Paling murahnya paling enggak 5.000. 5.000 ya, maksudnya untuk pekerja lah ya. 5.000 apa sih? Ya kan gaji kalian insya Allah UMR. Insya Allah UMR Jakarta. Oke guys, jadi jangan lupa untuk naik Transum. Kurang-kurangilah naik kendaraan pribadinya. Ditambah juga polusi di Jakarta ini kan udah parah banget ya kan. Betul. Bener kan? Jadi kita harus naik Transum guys. Mungkin sekian kali ya dari podcast kita hari ini. Kalian juga pasti udah capek ngomong ya. Sama aku juga. Oke guys, thank you udah nonton. Don't forget to like, comment, and subscribe. Dadah. Nah. Bye.